tolong. Oke, terima kasih sudah direcord. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah pantun, begitu ya, supaya menambah hangat suasana. Boleh dijawab cakep, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Makan malam bersama kakak. Cakep, Cakep. Makannya dengan sambal tomat. cakep. Saya ucapkan salam sebagai pembuka untuk para tamu Cakep. yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mudah-mudahan salam ini membawa banyak kebaikan, keberkahan, dan keselamatan bagi kita semua. Oke, selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang tidak terkendala kamera, sinyal begitu ya, bisa menghidupkan kamera dan on mic. Ketika saya tanya bagaimana kabarnya pada malam hari ini, maka kita serentak kompak menjawab, Alhamdulillah, best your life. Boleh ya? Ya, ya. Oke, coba kita tes dulu nih. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar biasa. Syurlah. Oke, mantap jiwa. Baik, senang rasanya bisa berkumpul kembali di ruang Zoom ini gitu ya. Bertemu, bertatap muka secara asalnya. Boleh ya Bapak Ibu sekalian untuk di rename atau diganti namanya dengan nama underscore garis di bawahnya kemudian domisili atau wilayah cabangnya di mana gitu. Misal seperti saya Alfarabi underscore Depok. Contoh lain seperti Pak Iman strip Bogor seperti itu ya biar saya bisa mengetahui nih ada rekan-rekan dari berbagai wilayah cabang dari masing-masing nih Jabodetabek dan sekitarnya. Biasanya dari Medan juga hadir nih, Masya Allah ada Bu Nur Hamidah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Terus, 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 terus. Terus lagi mau ngomong, Pak. Oke, baiklah, saya sudah menyapa Bapak Ibu sekalian. Saya sudah mengingatkan juga untuk merename namanya. Terima kasih yang sudah rename, yang belum rename boleh rename kembali. Baiklah, kita awali dengan pembukaan. Saya buka tadi dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya, dan yang paling utama ialah nikmat iman Islam, nikmat hidayah, taufik inayah, dan tak lupa pula nikmat kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka tolabul ilmi gitu ya, menuntut ilmu dan juga bersilaturahmi. Mudah-mudahan malam ini membawa banyak manfaat untuk kita semua. Kemudian marilah kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salim Allahumma sholli Allahumma sholli salim wa barik alaih. Baiklah, karena kita juga telah melewati Maulid Nabi, mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan gitu ya Maulid Nabi yang telah berlalu menjadi refleksi kita untuk meladani Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk melanjutkan saya izin kita
membacakan Al-Fatihah bersama terlebih dahulu. Seperti itu, Al-Fatihah untuk membuka agenda kita sekaligus mendoakan almarhumah dari Ibunda Pak Gozel seperti itu ya. Baiklah, kita membacakan Al-Fatihah khususon untuk almarhumah Hajah siapa Pak Iman? Kau boleh tahu? Rustini binti Sukri, Hajah Rustini binti Sukri, Baik Hajah Sukri, Hajah Rustini terus binti Hajar Sukri, Rustini, binti binti Sukri. Sukri. Al-Fatihah. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Baiklah, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan khasiran Bapak Ibu sekalian yang telah mendoakan membuka acara ini dengan keberkahan yaitu membacakan Al-Fatihah. Baiklah, kita sudah membuka acara sambil menunggu pemateri join Zoom. Mungkin boleh nih Bapak Ibu bisa menginfokan kepada saya adakah yang baru pertama kali join Zoom diajak oleh rekannya untuk mengenal tes dia seperti itu atau di sini semua sudah tes dia semua sudah konsultan semua adakah yang belum boleh untuk menginfokan gitu ya. Bisa on mic ataupun di chat kalau gitu. Ini saya baru pertama nih ketemu Pak Gunawan. Pak Gunawan boleh on mic Pak. Ya, Pak, Mas Pak Farabi, Gunawan, kenapa? ya Pak Gunawan sudah konsultan atau belum ya kalau boleh tahu sudah tes dia? Kan udah 2 kali nih sama sekarang Oh, Masya sudah Allah, konsultan. Iya. mantap. Berarti sudah Tuh. ikut workshop ya Pak ya? Menyusul Oh, menyusul. tengah-tengah bubar ada perlu. Oke, siap. Ya, Di bulan September ini kita ada Pak, ada wannabe konsultan, insya Allah lewat virtual gitu ya. Ada yang offline ataupun online. Kalau online nanti lewat Zoom, Bapak bisa bergabung seperti itu ya. siap. Inti September tanggal informasinya. berapa, Mbak? Mas? eh itu kalau nggak salah di pertengahan Pertengahan, siap. Nanti ada info ya, kan dari pertengahan September. Pak Mega atau itulah. Ya, Iya, biasanya ada dari Mbak Mega atau iya, iya. ya atau Intan ya. Tanggal 12, 13, 14. Benar. Siap, Terima siap. kasih Pak Iman infonya. 12, 13, 14 Pak. Bisa Oke, dianggarkan ya siap. Pak. Siap, siap, siap. Oke, oke. Itu di mana tempatnya? Untuk yang offline di Depok Pak. Tapi kalau Oh, yang Depok. online bisa lewat Zoom nanti. Ya, siap, siap. Baik, makasih Mas Farabi. Iya Pak. Yo, yo. Terima kasih kembali. Baik, ini ada yang raise hand dari Bu Dia. Silakan Ibu. Mm-mm. Bawang. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung, silakan untuk merename namanya gitu ya. Nama, kemudian garis bawah, underscore, domisili atau domisili cabangnya seperti itu gitu. Contoh dari saya, Farabi underscore domisili atau cabangnya Depok begitu ya.
Yang tidak terkendala sinyal, silakan on cam, membersamai kita dan juga materi. Kemudian bisa disiapkan alat tulisnya, kemudian kertas gitu ya untuk mungkin ada yang ingin mencatat dan sebagainya. Baiklah, sekarang sudah hadir bersama kita pemateri yaitu Pak Muhaimin. Assalamualaikum Pak Muhaimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, best year life. Alhamdulillah, bismillah. Baiklah, pada malam hari ini judul materi kita optimalisasi genetik, pola asuh dan pola lingkungan. Benar ya Pak? Betul. Masya Allah. Baiklah, sudah sangat antusias sekali karena ini menarik ya judulnya. Kepada Pak Muhaimin, apakah sudah bersedia untuk menyampaikan materi? Siap. Mantap. Saya Baiklah, jelas. jelas Pak, sangat jelas. Baiklah, kepada Pak Muhaimin, waktu dan layar disilahkan. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Farabi atas waktunya, kesempatannya. Terima kasih juga para hadirin yang sudah hadir di sini ini. Ada 28 peserta. Suara saya jelas banget atau masih terkendala? Jelas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum saya memulai, seperti biasa saya ingin afirmasi atau doa pada Allah Subhanahu wa taala dan juga segala hal yang kita biarkan di dalam setiap hari kita dalam dunia ini, semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan, dan segala hal yang kita harapkan, kita minta, semoga Allah cepat kabulkan. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hajat secara pribadi kita masing-masing, semoga Allah kabulkan. Amin. Khususnya hajat Presdia Center Indonesia ini, semoga senantiasa langkah-langkahnya memberikan manfaat, menyebar manfaat ini. Semoga Allah ridhoi, Allah lipatkan berlipat-lipat pahala kebaikan yang itu menjadi kebaikan yang menjadi penimbang nanti di akhirat, di yaumul hisab. Semoga timbangannya lebih banyak hal yang sesuai. Semoga para hadirin semua Allah anugerahkan karunia rezeki yang melimpah yang setiap bulannya. Semoga kita dimampukan untuk bisa mengelola uang 5 miliar, 10 miliar, bahkan 100 miliar. Insyaallah. Amin. Semoga kita semua yang belum kesempatan untuk bisa ke tanah suci juga bisa dilakukan umroh dan haji insyaallah, dan beserta keluarga kita semuanya. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, syukuran kita masih bisa istiqomah ya di Zoom setiap hari Senin dan kemarin di hari Rabu. Alhamdulillah, tugas kita di Presdia Center Indonesia ini terus berjalan seperti biasa setiap kali. Semoga ikhtiar ini senantiasa Allah ridhoi. Amin. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah hadir. Saya akan sapa satu persatu ya. Mas Farabi, alhamdulillah sebagai host ya. Alhamdulillah, terima kasih. Mas Dafa, alhamdulillah, Masya ini ada guru kita bersama, Ustaz Kiai Abu Aska dari Medan. Terima kasih Bu Aska sudah hadir. Selanjutnya
Bu Ai dari Medan, terus Bapak Nur Masihin ya, Nur Mas. Lah, terus Bu Mami, terus Pak Budi, Ustadz Budi Setiawan, Profesor kalau tadi habis tes ya kayaknya. Terus Bunda Kenzo dari Jakarta Selatan, terus Ibu Dia dari Medan, ini Kak Endah ya, dari Bandung, terus Eva, Bu Eva ya, terus ada Vera dari Medan, terus Pak Gunawan dari Bandung, Bu Husnul dari Cirebon, Iin Gustiani dari Sumedang, Alhamdulillah Pak Iman yang selalu hadir Zoom ya sang inspirator, Bu Leli Cirebon, terus Bu Mira Aisyah, terus ada ini Pak Hadi ya MM Hadi dari Medan, terus Bu Monica Kuningan, selanjutnya Bu Nur Hamidah Medan. Ini siapa ini? Rilmi. Selamat bergabung. Terus Ria Sulaistika, alhamdulillah hadir. Selanjutnya Rizky Maliki, terima kasih. Bu Koni, Sang Dermawan yang kaya raya. Dermawan dulu, dilatih, setelah itu karya kaya. Amin. Alhamdulillah. Pak Tori, Majalengka, Wilda, Pak Wilda, dan terakhir Bu Wiwin Amperawati Sumedang. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir. Sebelumnya saya ingin bertanya karena kan di hari Senin ini tidak keseluruhan semuanya konsultan. Ya, ada beberapa yang mungkin diundang oleh para konsultan yang diajak hadir di Zoom di hari Senin ini. Oke, boleh menyapa ya. Silakan di chat obrolan ya, perkenalkan diri, tahu usah malu ya. Setelah itu dapat informasi dari siapa ya, sebutkan konsultannya siapa ya. Setelah itu kalau misalkan memang belum tes, sampaikan. Kalau sudah tes, apa hasil daripada tes sidik jarinya ya. Kita kan ada jempol, telunjuk, tengah, manis, jari manis, sama kelingking. Oke, jadi itu ya. Silakan ditunggu ya. Karena tadi ada beberapa nama baru ya. Alhamdulillah banyak yang dari Medan ya, ini nyebrang ke Ai dari cabang Medan, dari Manis. Alhamdulillah. Nah, kalau dari Medan, dari Kiai Abu Aska ya, betul, Bu Ai. Halo, Siap, Ustadz. betul dari Abu Aska, Kiai Abu Aska. Iya, iya. Oke, alhamdulillah. Dia dari cabang Medan juga, wah, diborong sama Medan semua ini. Salah dahsyat. Oke, ada lagi. Wah, ya, Ria Sulaistika. Oke, dari Medan, Kelingking. Bu Mami Telunjuk dari cabang Medan. Wah, timnya dahsyat ini. Kiai Abu Aska, tim antum ada yang tengah nggak? Boleh perkenalkan mungkin yang dari tengah ini. Ada jari manis, telunjuk, jari manis, telunjuk, jempol. Apaan anak sambil nyetir? Tengah belum ada. Allah Akbar. Semoga ya segera. Oke. Alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah ya. Sudah nambah lagi nih ya, 37 orang. Jadi fungsinya di hari Senin ini, ya saya menyampaikan di awal ya. Alhamdulillah nih ya.
terima kasih banyak yang sudah menjadi afiliator ya kepada teman-teman yang baru hadir di hari Senin ini Zoom gitu kan. Jadi fungsinya para konsultan itu ya mengajak ya tim-timnya yang utama tim ya. Selanjutnya ya setiap teman-teman yang sudah ngetes ya kan, teman-teman yang udah tes nih kepala sekolah apalagi nih ya, mohon maaf nih saya sebutkan langsung ya. Nah, direct aja ya, saya langsung Bu Koni nih ya. Bu Koni, udah banyak nih yang dites nih guru-guru ya di sekolahan ya gitu. Ya, Diajak Ustadz. tuh. Nah, lewat apa? Ya, lewat Japri karena kita setiap ketes pasti kan ada nomor handphone tuh. Ya, ada nomor handphonenya, ya sampaikan informasi ya terkait Zoom ya minimal ini. Nah, kita juga kan ada program yaitu program wannabe konsultan secara online. Nah, secara online ini ya insya Allah boleh dari tim Medan bisa berpartisipasi ya, Kiai Abu Aska dan tim-tim yang lain ya gitu. Jadi kita nanti ada wannabe konsultan di tanggal 12, 13, 14. Nah, itu silakan bisa mendaftarkan ya. Nanti kita bisa langsung japrian ya. Itu nanti ketika ada pembayaran 300.000 itu ada cashback. Nah, itu. Jadi langsung ada cashbacknya. Jadi bisa ya. Jadi kalau online kita bisa langsung meliputi seluruh daerah ya. Yang penting nanti sinyalnya harus stabil bagus ya. Alhamdulillah ini saya alhamdulillah dapat ilmuwan-ilmuwan yang sudah dahsyat sekali. Jadi kok saya itu belajar tadi itu 5 menit sebelum Zoom, maaf tadi juga saya hadirnya telat di Zoom karena saya nyatet dulu. Berubah hal, alhamdulillah akhirnya dapat. Ya. Jadi oke, silakan Mas Farabi boleh share yang pertama itu terkait 3 hal yang kita harus patut fokus. Oke, satu dulu. Ya, terlihat jelas di layar ya 3 aspek yang mempengaruhi perkembangan fenotip manusia. Ya, ada yang pertama genetik, belahan otak, dominasi belahan otak, latihan, ya. Selanjutnya lingkungan, baik itu bisa pengalaman atau tempat. Ya. Jadi sering nih para konsultan yang istilahnya memperumit dirinya dengan beragam istilah atau pengertian-pengertian. Jadi para konsultan yang hadir ya, jadi kita harus benar-benar memahami hal dasar ya. Makanya kan tes dermatoglyphic intelligence analysis. Jadi menganalisa ya menggunakan AI terkait sidik jari kita ini ya. Dominasi sidik jari kita ini akan majunya ke belahan otak, dominasi belahan otak kita. Jadi tes dia itu dasar awalnya pengetahuannya adalah mengetahui dominasi otak. Udah di situ. Makanya kan ini ada kaitannya tentang belahan otak ya. Jadi itu. Terus kaitannya kok dia seperti ini, kok orang ini sama genetiknya belahan otaknya, tapi kok berbeda karakternya. Nah, ada penyebabnya, yaitu apa? Faktor daripada pola asuh dan faktor lingkungan. Ya. Makanya hasil daripada genetik itu belahan otak maksimal ya 30%. Maaf, layar saya jelas di sini.
Dominasinya maksimal adalah 30%. Jadi sisanya 70% itu dibagi dua menjadi pola asuh dan pola pikir. Jadi seperti itu ya, harus dipahamin ya. Nah, itu yang hal dasar. Jadi jangan langsung merambah ke oh setelah tes dia kayaknya bukan ini dah karakternya dia, kok beda dah, kok kecerdasannya nggak ini dah. Nah ini nih ya, makanya ya harus tadi kembali lagi ya literasi. Makanya jangan sampai apa ya memperumit atau mempersulit diri ya terkait istilah atau pemahaman ya. Makanya setelah kita menemukan ya belahan otak kita ya, di situ ada istilahnya fenotip ya, temukan pattern genetik, dilatih dengan latihan ya pola asuh ya. Setelah itu dikuatkan dengan pengalaman ya, dengan lingkungan ya. Jadi seperti itu. Makanya hal ini dulu nih ya yang harus dipahamin dasar ya. Jadi kalau misalkan kemarin ya ada pertanyaan ya, saya angkat aja di momen ini ya biar sama-sama nanti kalau misalkan ada kasus ya yang sama ya, ada sama-sama orang jempol, sama-sama orang telunjuk, sama-sama orang tengah, sama-sama orang jari manis, sama-sama orang kelingking gitu kan. Belahan otaknya sama nih, kok dia berbeda ya, padahal sama-sama kelingking, padahal sama-sama jari manis, padahal sama-sama tengah, padahal sama-sama telunjuk, padahal sama-sama jempol. Nah makanya kenapa di tes dia ini kita kasih literasinya. Bahkan kemarin alhamdulillah ya, ini sebagai apresiasi ya, sebagai informasi ya para konsultan ya. Jadi kita di tes dia Center Indonesia ini alhamdulillah telah mengetes ya, kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000 orang. Khususnya guru kita anggap itu sekitar 2.500 orang. Kita tes 2.500 orang, kita tes gratis. Makanya kemarin tuh saya ke Abu Umar, saya menyampaikan gini, Abu, ya, kalau 250 nih orang dari orang otak kiri nih ya, orang otak kiri ya, 206, 2.000 aja, 2.000 aja, 2.000 dikali harganya 200.000 aja, 200.000 itu 400 juta ya. Berarti sudah mensedekahkan ya, sudah istilahnya mewakafkan, sudah berinfak. Kalau wakaf kurang tepat, menginfakkan ya, keilmuan. Nah, jadi itu ya, kembali lagi ya terkait belahan otak ya, pola asuh dan lingkungan. Ya. Jadi ketika para konsultan ini sudah ngetes ya, maka harapan besarnya mereka tahu tuh ya, oh jempol yang satu seperti ini, jempol yang dua seperti ini, jempol yang ketiga seperti ini, jempol yang keempat, 5, 6, 7, 8, 9 ya, itu tahu tuh, dia menganalisa, dia memahami ya. Jadi seperti itu. Nah, itu yang harus pertama kali kita mendapatkan literasi. Oke, masuk ke hal yang selanjutnya Mas Faradi ya. Yang kecerdasan. Ini kita bukan. Nah, bukan yang itu. Oke, tadi yang ya betul. Ya, Herman. Jangan itu dulu. Oke. Saya mana Mas Farabi? Jadi tes dia ini ya, ketika dia sudah menemukan dominasi otaknya ya,
Maka langkah selanjutnya adalah kita mengetahui genetik kecerdasan dan genetik secara karakter. Bukan yang itu Mas Parabi, yang satunya maaf. Ya, sip. Terima kasih. Ya, ini silakan bisa di Zoom ya. Para konsultan pun sudah tahu ya, ada di modul ya. Saya ingin sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar. Bahwasanya di tes dia ini menjelaskan itu dua hal. Setelah sudah mengetahui belahan dominasi otaknya, ya, belahan otak dominasinya, ya, maka kita turun ke bawah, yaitu genetik secara kecerdasannya. Genetik secara kecerdasannya. Genetik kecerdasannya orang jempol seperti apa, orang tunjuk seperti apa, orang jari manis seperti apa, orang jari kelingking seperti apa. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini orang jempol itu diidentikan dengan warna hijau, gitu ya. Kita jangan fokus ke warnanya ya, tapi ke kalimat maknanya ya. Nah, kalimatnya di situ ya, jempol itu orangnya berurut secara kecerdasannya, teratur, teliti, terencana. Nah, itulah memang kecerdasannya orang jempol itu. Jadi kita harus sadar kalau misalkan tadi ya ada yang nyebutin saya ini orang jempol. Sekarang saya tanya balik nih, orang jempol secara kecerdasannya tadi dijelaskan ya oleh Ned Herman ya, dia yang paham tentang ya dominasi otak, kekuatan otak ya, belahan-belahan otak di situ. Jadi orang jempol itu secara kecerdasannya, genetik kecerdasannya adalah dia berurut, teratur, teliti, berencana. Nah, apakah seperti itu? Tidak. Kalau misalkan dia orangnya teratur, dia berurut, ya kan gitu ya. Berarti memang itu kecerdasannya jempol. Ya. Itu hal yang paling dasar. Ya. Jadi kalau misalkan dia ternyata ada pola lingkungan, ada pola asuh yang membuat dirinya membentuk tidak sesuai dengan kecerdasannya jempol, ya maka dia harus kembali tuh, ya. Karena orang jempol itu kecerdasannya adalah orangnya adalah teratur, ya, berurut, teliti dan berencana. Makanya saya langsung istilahnya menyampaikan kepada personal ya, awal ya. Saya langsung karena di sini orang jempol ini saya dekat, ya saya anggap dekat ya. Semoga beliau pun merasa dekat. Ya, Bu Tony, gitu kan. Jadi Bu Tony ini ya secara karakternya, kecerdasannya, ya secara kecerdasannya, memang ada suara yang lain, tolong di mute ya. Ya, fokus. Nah, jadi orangnya berurut, teratur, rencana. Jadi ketika memang mau melakukan sesuatu itu terencana. Oh ini. Nah, itulah kecerdasannya, kemampuannya seperti itu. Ya. Jadi itulah kekuatannya orang jempol itu harus seperti itu, ya, untuk kecerdasannya. Nah, selanjutnya ya orang telunjuk. Telunjuk itu dia logika, terus analisis berdasarkan fakta dan data, kuantitatif. Jadi kalau misalkan orang terunjuk, maaf, kalau misalkan menggunakan perasaan, ya, ada suara, suara. Oh, ada suara. Sekarang suara saya terdengar jelas. Ada suara-suara, Ustadz. Di sana ada suara. Ya, lagi kondisinya memang di
mall ya, jadi memang Oh iya, ramai. Nah, semoga suara saya terdengar jelas ya. Oke, jelas jelas. tadi kembali lagi ya. Jadi ketika orang telunjuk itu dia logika, ya logis, ya analisis berdasarkan fakta dan data kuantitatif. Ya. Nah, kalau misalkan kecerdasannya itu tidak sesuai dengan genetiknya, nah ini harus dipertanyakan, ya. Berarti dia sudah kembali kepada dominasi otaknya enggak? Ya, jadi itu. Makanya kemarin kan saya menyampaikan, ya, kalau misalkan orang kelingking, maaf, orang ke otak kiri, ya, otak kiri yang tadi kita bahas ya, otak kiri itu, ya, dia memang secara genetiknya, ya, berpikir konsep belajar. Konsep belajar. Yang kemarin di hari Rabu kemarin kalau masih ada yang ingat ya, orang jari jempol dan jari telunjuk ini, otak kiri ini, konsepnya konsep belajar. Jadi gitu. Jadi dia berpikir dulu, menganalisa dulu, gitu kan, merencana dulu, gitu. Karena itu memang konsepnya dia harus mengoptimalkan itu. Nah, selanjutnya ya, dengan kecerdasan ya genetiknya orang yang otak kanan, ya, jari manis ini ya orangnya menyeluruh atau lompat-lompat, kalau bicara itu menyeluruh lompat-lompat ya, terus punya intuisi ya, firasat ya, merakit gabungan gitu, dan menciptakan ya. Nah emang ya ini genetiknya orang jari manis dia menciptakan ya. Nah, terus imajinasinya ya gitu tinggi gitu kan, makanya dia intuisi. Nah disinilah kekuatan dia, kecerdasannya. Makanya orang jari manis ini ya, dia berimajinasi, dia menghayal ya kan gitu ya. Itulah kekuatan dia, kecerdasan dia. Makanya kalau misalkan kemarin kita mengulang lagi ya, kenapa orang jari manis ini ya combo artinya adalah puasa, ya puasa, itu artinya puasa. Kenapa? Karena orang jari manis itu ketika dia perutnya kosong, maka khayalannya akan lebih kuat, akan lebih dasar, imajinasinya akan lebih kuat, akan lebih dasar. Nah itulah memang kemampuannya orang jari manis secara kecerdasannya, ya. Jadi itu ya harus kembali tuh kepada genetik kecerdasannya. Oke, yang terakhir adalah kelingking. Ya di sini warna merah kelingking, dia menghubungkan ya. Terus selanjutnya dia punya perasaan simpati atau empati gitu kan. Nah, makanya kemarin tuh ada istilahnya orang otak kanan itu dia konsepnya adalah konsep praktek ya. Nah, kinestetik, gerak aja gitu. Jalan aja dulu. Nah, emang itu konsep orang otak kanan itu ya, jalan aja dulu gitu. Gitu. Terus selanjutnya adalah tindakannya ya dari perasaan, emosional, mengolah emosionalnya gitu kan. Nah, kemarin saya menyampaikan ya bahwasanya konsep praktek ya itu dari kanan ke kiri ya, konsep belajar dari kiri ke kanan ya. Ini penting sekali ya, biar tidak salah pemahaman atau salah pengertian atau salah persepsi ya. Jadi ketika kita memahami karakter kita di sini ya, dengan kecerdasan kita, kemampuan secara belahan otaknya ya, itulah yang memang kita harus patut kuatkan gitu. Jadi jangan fokus kepada kemampuan atau dominasi belahan otak orang lain ya. Gitu. Itu yang sering terjadi. Ya.
Jadi itu yang sebenarnya terjadi. Makanya kemarin saya menyampaikan kembali ya konsep praktek itu dari kanan ke kiri. Makanya kalau yang pernah pesantren ada istilahnya jarib walahib takun arifan. Ya. Lakukan aja, kerjakan aja walahib takun arifan. Nanti di pertengahan jalan dalam sebuah prosesnya akan ada pengetahuan, akan ada analisa-analisa. Oh, seperti ini. Gitu. Nah, kalau misalkan orang yang otak kiri, ya konsepnya adalah konsep berpikir. Ya, pikir qabla an ta'ti. Berpikir dulu, ya sebelum dia bertindak melakukan sesuatu hal, karena memang kekuatannya secara kecerdasannya itu, ya. Jadi itu makanya nanti ketika para konsultan ya yang nanti ngetes gitu kan, oh dia nih otak kiri, nah otak itu apa secara kecerdasannya, otak kanan apa secara kecerdasannya, nah, itu ya. Kalau orang otak tengah ya dia memang adaptation, ya tinggal dia golongan darahnya atau dominasinya dia cenderung kemana, bisa menyesuaikan adaptasi. Oke, lanjut ke genetik secara Mas Faradi. Nanti para konsultan bersama-sama untuk bisa memahami kembali ya pemahaman ya sanad atau keilmuan yang memang kita terapkan ya gitu kan. Oke, di sini ada teori yang dari William M. Marston ya, DISC istilahnya. Cuman saya akan membahasnya ke hal ini ya. Biasa kita menggunakan urutannya jempol, telunjuk, jari manis, linking. Jempol itu C ya, di situ ya. Silakan fokus ke C. So, kalau misalkan ada ini ya. Komplain ya di situ. Jadi yang pertama itu Oke. Tolong di mute ya. Ya. Komplain itu jadi orang jempol ini dia taat akan aturan, ya, patuh akan ya, aturan. Jadi dia memang seperti itu. Makanya kalau orang jempol karakternya, ya, dia kalau misalkan sudah dibilang ya waktunya jam sekian biasanya langsung di on time. Ya, karakternya memang kayak gitu. Ya. Itulah memang yang dia secara alamiahnya karakternya seperti itu. Ya. Terus waspada, ya, hati-hati, teliti. Nah, memang seperti itu. Ya. Perbedaan waspada dan hati-hati itu. Ya. Jadi kalau misalkan secara perbedaan, kalau waspada itu dia sudah ada insight, dia udah ada pemahaman ya secara pribadinya dirinya, gitu kan. Nah, oh harusnya dia seperti ini ya, dia ada nilainya, gitu kan. Kalau hati-hati memang udah genetiknya, alamiahnya dirinya seperti itu, ya. Jadi itu hal yang memang karakternya orang jempol, ya. Terus teliti, ya, teliti dia. Nah, makanya biasanya kalau orang jempol ketika mengetahui pemahaman yang baru, khususnya tentang case dia ini, pasti dia agak sulit untuk langsung paham. Makanya kalau misalkan nanti ada menemukan orang jempol, ya biasanya agak sulit. Nah, bukan nggak bisa ya, tapi memang effortnya harus lebih, gitu kan. Tapi kalau dia udah paham, ketika dia udah menerima akan keilmuan itu, dia adalah orang yang paling kuat, ya. Dia akan mempertahankan hal itu. Jadi seperti itu, ya. Secara genetik, ya, karakternya. Selanjutnya yang D, ya, dominan, ya. Mengarahkan, direct, ya. Terus menentukan, ya. Terus bertindak, bertanggung jawab. Jadi orang telunjuk yang D, ya itu
dia memang seperti itu, ya. Dia mengarahkan, dia menentukan. Gitu. Terus ketika dia bertindak, dia akan bertanggung jawab. Ya. Karena memang secara genetik karakternya dia seorang pemimpin, gitu kan? Ya, orang pemimpin ini orang pemimpin, gitu kan? Jadi itulah yang memang kita harus paham. Ketika memang ada orang penunjuk itu ya karakternya. Oke, selanjutnya yaitu jari manis ya. Nah, ini influensial mempengaruhi ya, influencer ya, inspiratif ya. Terus interaktif. Nah, biasanya ini orang jari manis ketika dia berbicara dia akan ada gerakan-gerakan. Ya. Terus interesting ya, dia menarik. Ya. Makanya tadi tuh ya saya ingin sedikit sharing yang menyapa ya, biar ada insight ya. Orang jari manis, Pak Iman hadir, Pak Iman Hadir Ustadz. hadir, oke, Alhamdulillah. alhamdulillah. Biar interaktif nih ya. Nah, karena Ya, ada kalimat interaktif, maka saya langsung menginteraktifkan Zoom ini biar nggak jenuh ngedengerinnya. siap-siap Oke, Ustadz. orang jari manis itu tadi dia memberikan inspirasi. Nah, ini ya, alhamdulillah ya, ini Pak Iman ini konsultan kita ya sama-sama ya mulai di batch 1 ya Pak Iman ya. Depok Siap ya, Ustadz. bulan apa itu Pak Iman? Bulan Bulan apa ya? Bulan Juni. Juni, Juni. Benar Ustadz, Juni. Juni ya. Oke, Hmm. alhamdulillah bulan Juni. Keluar dari tempat kerjaan bulan apa Pak Iman? Bulan Juli Ustadz. Oke, bulan Juli ya. Juli. Sebulan setelah mengenal tes dia, Iya. Pak Iman langsung keluar. Oke, eh, beliau ini menginspirasi sekali ya, nah, gitu dengan karakternya. Nah, eh, Pak Iman ini ya ketika menawarkan tes dia ya ke berbagai sekolah yang sudah ditemui gitu. Alhamdulillah ya, bukan hanya sekedar deal, bukan hanya sekedar action gitu kan, tapi bahkan MOU ya Pak Iman ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, insya Allah Nah, Ustadz. nah, pertanyaannya gitu kan, hal apa yang dilakukan atau yang menjadikan inspirasi buat kita semua menjadikan Pak Iman itu bisa deal. Oke, interestingnya ini Pak Iman membuat orang itu jadi tertarik gitu ya. Apa ini? Boleh share Pak Iman? Silakan sedikit 5 sampai 10 menit. Masya Allah. Baik Ustadz. Ya mungkin saya sedikit share aja. Jadi ini mungkin sekedar apa ya, sharing pengalaman ya yang saya temukan di lapangan. Alhamdulillah sejauh ini eh, apa namanya, mungkin eh, apa ya, dimudahkan lah gitu kan. Dan saya yakin sih setiap saya ketemu dengan orang dan saya memperkenalkan tes dia itu mayoritas mereka sangat menerima gitu dengan tes dia ini karena memang ilmunya yang luar biasa gitu kan, ilmunya yang luar biasa dan memang ilmu yang sangat dekat dengan kita gitu kan. Ini kan ilmu mengenal mengenal diri kan, dan eh, apa namanya, apalagi kalau memang orang sudah paham manfaatnya tes dia ini, dengan kita mengenal diri otomatis kita akan lebih mengenal siapa penciptanya seperti itu. Dan kebanyakan memang yang sudah saya temui itu alhamdulillahnya mereka tertarik gitu. Dan eh, ya memang sejauh ini yang saya temukan sih alhamdulillah yang memang positif kemarin itu memang yang baru satu itu ya, baru satu yang sudah MOU, dan beberapa ini memang insya Allah mudah-mudahan mereka sudah tertarik, dan bahkan kita juga kan sudah memberikan beberapa program ya, dan mungkin program itu yang juga membantu eh, pihak-pihak dari sekolah juga membuat mereka tuh lebih apa ya, lebih interest dan juga akhirnya timbul desire ya, keinginan untuk apa namanya, membawa itu ke dalam sekolahnya mereka seperti itu. Dan ya kebanyakan
yang saya temukan seperti itu. Mereka sudah merasakan manfaatnya dan manfaatnya itu mereka juga mau share ke, terutama khususnya memang kalau di sini kan karena di sekolah ya, khususnya lebih ke anak-anak didiknya mereka gitu memang. Tapi ya ada beberapa kendala mungkin yang saya temukan adalah karena mungkin belum ketemu orang yang tepat gitu kan. Jadi itu mungkin hanya waktu mungkin ya, mudah-mudahan hanya waktu mungkin yang bisa apa namanya, bisa, mudah-mudahan itu tinggal tinggal menunggu waktu saja gitu. Dan saya yakin sih semua konsultan di sini juga punya pengalaman yang sama karena ini tadi ilmu tes dia ini memang luar biasa, dan apalagi mereka sudah merasakan manfaatnya, insya Allah pasti mereka interest gitu. Insya Allah pasti mereka interest, dan tinggal yang kita perlu lakukan adalah terus memaintain eh, guru-guru atau pihak kepala sekolah atau pihak dari yayasan untuk terus berkabar aja. Mudah-mudahan tinggal menunggu waktu saja seperti itu, Ustadz. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya, tadi saya ketemu di sore hari dengan Pak Iman. Ada kabar baik. Yang kabar baik ini ya semoga dengan 42 orang ini sama-sama kita mendoakan ya. Amin. Semoga doa itu pun bisa kembali pada diri kita ya. Amin. Jadi insya Allah. Jadi Pak Iman insya Allah akan ada deal ya, action, dan insya Allah sekolahan yang itu siswanya ada 8 ya. Masalah tabarakallah. Itu adalah suatu hal yang karunianya sangat luar biasa sekali ya. Ah, ketika para bapak ibu, para konsultan semua, ketika sudah banyak yang sudah percaya akan keilmuan tes dia ini, ya itu jadi suatu hal percayaan diri buat diri kita masing-masing biasanya gitu ya. Nah, makanya hal yang paling dasar bagi diri kita para konsultan ya tadi kembali lagi tentang literasi. Kita ulang lagi, literasi. Keilmuan tentang tes dia ini. Ya. Keilmuan tentang tes dia ini. Agar apa? Agar dampaknya kepada diri kita sendiri ketika literasi itu kuat, ya, ketika literasi itu menjadi fondasi dasar pengetahuan buat diri kita dan landasan buat diri kita untuk melakukan sesuai dengan genetik kita masing-masing, dengan kondisi kita masing-masing, ya, maka itu akan muncul ya value-nya di dalam diri kita masing-masing, ya, ya, dan dampaknya buat orang lain. Jadi itulah pentingnya ya literasi itu. Makanya alhamdulillah kalau misalkan saya kembali lagi secara kepada genetiknya Pak Iman, jadi ternyata ya kan karakternya memang tadi interesting, interaktif, interaksional. Ya itulah secara bawah ya. Ya. Jadi itu yang harus ada di orang yang telunjuk, orang yang jempol. Gak mesti harus lihat kanan kiri samping ya gitu kan, atas bawah, fokus aja pada diri kita masing-masing. Maka dengan hal itu menjadikan diri kita value atas potensi kita masing-masing. Tuh, oke, kembali ke genetik secara karakter. Yang terakhir itu S, yaitu untuk thinking, ya kita studi, ya menenangkan, ya. Terus stable, harmoni atau stabil, sportif, mendukung, ya. Tulus, paling ikhlas. Nah ini ya, ini nih makanya tadi tuh saya sharing ya, ya tentang keilmuan ini, saya melihat ya beberapa makna ini, saya terkesima dengan makna di kelingking ya, gitu ya. Masalah tabarakallah ya. Berarti dia adalah orang yang paling tulus, gitu kan. Orang yang ikhlas, gitu kan. Atas pribadinya, atas kenyataannya, atau sesuatu hal yang dia terima. Makanya kan secara genetik atau secara roadmap yang pertama levelnya adalah husnuzonnya itu kan.
Nah, itu barakallah ya. Makanya ketika kita memahami potensi genetik kita ini, itu yang harus kita optimalkan. Nah, di tes dia ini kita fokus kepada hal yang positif. Nah, tadi mungkin ada yang melihat itu kayaknya ada di garis titik-titik itu ada makna lagi, nggak saya spill karena memang ya itu bisa menjadi maknanya terbalik ya. Gitu. Jadi kita fokus hal yang positifnya, kekuatan secara genetik, secara hal yang positif. Oke, ke yang terakhir silakan Mas Farabi ya, terkesan biar kita sama-sama mengenal ya. Di sini ada genetik secara bentuk ya. Bentuknya jempol itu persegi. Nah, jelas ya, dia sisi sama sisinya semua rata. Itu kan. Kalau misalkan telunjuk ya segitiga. Ya, dia ke atas memimpin, gitu kan. Kalau misalkan yang jempol tadi persegi kita istilahkan seperti brankas. Selanjutnya kalau misalkan tengah dia persegi panjang kita istilahkan seperti hablum minanas, tetapi hablum minallah ke atas. Kekuatannya di situ. Galur dia kekuatannya memang keilmuannya. Jadi terus ilmuannya diasah terus menerus ya. Akhirnya semakin berdampak banyak. Gitu. Kalau bulat di situ ya kepercayaan dia itu kan, keyakinan dia, ketulusan dia itu betul-betul bulat gitu ya. Semakin kuat gitu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kita harus pahami buat diri kita terlebih dahulu dan selanjutnya buat para orang-orang yang kita tes ya, agar mereka genetiknya secara kecerdasannya ini, genetiknya secara karakternya seperti ini. Maka tadi kita kembali lagi ke awal ya, ke awal yaitu tentang pola asuh dan pola lingkungan ya. Nah, jadi ketika pada Bapak Ibu semua yang hadir ya, kita di usia yang memang udah bisa dibilang lebih dari 20 tahun, bahkan SMA aja itu udah mulai terbentuk tuh pola lingkungannya, pola asuhnya, ya latihan-latihannya. Biasanya yang bisa benar-benar kita bentuk itu mereka adalah anak-anak yang TK dan SD. Ya, ya secara latihannya kita bentuk, gitu kan? Ya. Terus secara lingkungannya, tempatnya kita bentuk juga. Nah, maka betul-betul tuh dia akan mendominasi ya sesuai dengan belahan otak. Makanya ini penting nih ya, menjadi hal yang informasi yang menarik buat para marketing ya. Kita semua di roadmap pertama itu ya, kalau yang jempol itu sebagai trader, yang telunjuk itu konsultan, yang tengah itu negosiator, yang jari manis itu sebagai marketer, yang thinking itu dia afiliator. Semuanya kerja keras. Ya. Semuanya melalui proses di level pertama itu kerja keras. Jadi pentingnya sebagai informasi ya, bagi para Bapak Ibu konsultan semua, ketika konsumennya adalah anak-anak ya, konsumennya adalah anak-anak ya, anak TK, SD ya ini ya. Nah, makanya kemarin itu alhamdulillah saya negosiasi dengan para wali murid ya, ketika saya mengatakan ada perbandingan ya harga ya untuk menjadi investasi kepada anak ya. Contohnya misalkan mungkin SPP atau hal-hal yang para orang tua belikan kepada anaknya, misalkan tasnya lah, terus sepatu lah, atau pakaiannya. Nah, kita sampaikan tes dia ini tes sekali untuk seumur hidup, kaitannya tentang otak, kaitannya tentang kepala, yang itu fokus kepada seluruh tubuh kita.
ya dari kepala inilah, dari otak inilah membentuk secara keseluruhan tubuh kita. Jadi itu harus kita perbandingkan kepada Bapak Ibu yang hadirin yang nanti ya menjadi konsumen, biar mereka paham, sadar, oh ternyata tes dia ini penting buat anak-anak kita ini. Jadi itulah makanya alhamdulillah tuh Pak Iman ya di salah satu sekolah ya di Bogor ya alhamdulillah kepala sekolahnya sudah sadar, para wali muridnya sadar, guru-gurunya semua sadar, semuanya para murid-muridnya juga alhamdulillah ya gitu kan bersedia untuk dites gitu kan. Nah, itulah sesuatu value yang hadir dari tes itu menjadikan sesuatu pada kepribadian masing-masing itu ada nilainya ya. Di tes dia ini kalau misalkan kita sadarnya di akhir sangat rugi. Makanya alhamdulillah ini sudah tambah ya 43 orang ya. Nah, semoga semakin banyak lagi nanti. Kemarin saya menyampaikan satu orang konsultan bisa ngajak nanti di benefit konsultan 10 orang ya gitu. Silakan ya. Semoga bisa menginspirasi, bisa memberikan makna-makna ya berdampak hal yang positif kepada para calon-calon konsultan ya khususnya para guru. Jadi seperti itu ya. Pemahaman yang saya sampaikan ini ya poinnya adalah kita mengenal diri kita ini ya sesuai dengan dominasi otaknya. Dominasi otaknya apa nih? Oh, seljuk, jadi manis atau jadi keliki. Ya itu ketika sudah kita mengenal maka kita masuk ke literasi tadi. Cara kecerdasannya apa? Cara karakternya apa? Itu yang menjadi landasan buat kita sebagai informasi. Ya. Makanya penting ketika sudah kita mengenal atau mengetes ya Bapak Ibu yang sudah hadir tes oh seperti ini di lapangan itu yang membuat jadi kuat. Hanya harapan besarnya nanti di roadmap-nya ya kemarin saya sudah membahas roadmap ya nanti di lain waktu kita akan spill lagi secara roadmap-nya lagi ya biar langkah-langkah secara konkretnya kita sebagai konsultan apa langkah kita secara konkret untuk menaikkan level scale up-nya gitu. Untuk di sesi ini saya hanya bisa menyampaikan terkait tadi ya optimalisasi ya genetik, pola asuh dan pola lingkungan. Makanya kalau misalkan ada sekolah yang sudah tes dia itu enak ya. Kenapa enaknya? Dia udah tahu belahan otak anak muridnya, dia udah tahu belahan otak secara guru-gurunya, dia udah tahu belahan otak wali muridnya. Nah, itu kan sudah menjadi triangle miracle ya, menjadi suatu kekuatan. Ya, itu poin yang sangat penting sekali ya kita bisa masuk gitu. Nah, ketika sudah mengenal ya gitu kan, pola asuhnya, latihannya diperkuat lagi. Orang yang otak kiri apa nih latihannya? Ya, kita akan terapkan ya sesuai dengan keadaan di lingkungan sekolah itu. Makanya alhamdulillah ya kalau misalkan lingkungannya mendukung, latihannya pun terus-menerus kita istilahnya dampingi ya. Nah, kita terus-menerus pantau itu akan lebih kuat ya. Akan lebih cepat ya. Beda dengan kita kalau misalkan di awal belum mengenal dominasi belahan otaknya. Repot biasanya kalau misalkan hanya meraba-raba. Seringnya terjadi biasanya di beberapa sekolah, ya kan gitu kan. Pola asuhnya bagus, pola lingkungannya bagus. Tapi yang sering terjadi mereka belum paham tuh dominasi otak si anak ini apa. Ya akhirnya coba-coba. Kayaknya dia nih otak kiri nih, kayaknya dia otak kanan nih. Nah nggak bisa. Kita kalau misalkan adanya seperti itu, ya itu akan lama. Kan penyusuan bisa nama gitu kan. Nah, tapi kalau sudah ada tahu awalnya ya rangkanya dari dominasi belahan otak itu akan lebih cepat
ya. Nah, itulah pentingnya. Maka ketika tiga hal tadi ya itu untuk memaksimalkan secara potensinya sesuai dengan belahan otak itu ya. Jadi fenotip itu maknanya melalui genetik belahan otak dibantu dengan pola asuh, latihan, dikuatkan dengan lingkungan, ya itu lebih dasar. Nah, jadi itu ya kita harus sadar terkait literasi tersebut. Ya, jadi nggak bisa tuh ketika dia belahan otaknya itu, oh berarti orangnya ini enggak juga. Karena dilihat lagi pola asuhnya seperti apa, pola asuhnya seperti apa. Kalau orang yang usianya sudah 20 ke atas atau 17 ke atas, gitu. Kalau misalkan dia masih balita SD gitu kan atau misalnya bisa ya. Nah, jadi seperti itu ya, semoga para hadirin Bapak Ibu para konsultan lebih bisa mengenal pemahaman literasi terkait tes dia ini ya. Jadi kalau misalkan ditanya tes dia itu apa sih, ya tadi sesuai dengan maknanya, dermatologic intelligence analisis, udah. Jadi penganalisa melalui AI, melalui sidik jari mengetahui belahan otak, udah itu selesai di situ. Setelah itu kita tambah dengan literasi-literasi terkait yang kita sudah pahami di modul ya gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share. Semoga para hadirin semua bisa lebih berdampak ya secara pemahaman literasinya. Itu saja, nanti kalau misalkan ada hal pertanyaan atau yang didiskusikan boleh silakan. Itu cukup Mas Farabi, silakan lanjut. Baik, Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Pak Muhaimin yang telah menyampaikan materinya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang ingin menanyakan pertanyaan boleh untuk raise hand langsung on mic atau menuliskan lewat kolom chat seperti itu ya. Ada yang ingin didiskusikan juga silahkan. Halo, Iya Pak, ada Mas Farabi? sejauh ini belum ada nih Pak yang bertanya, mungkin Oke, dari saya atau gimana Pak? kita coba Boleh mainkan tanya Ustadz? Oh, boleh silahkan. Izin Ustadz. Silahkan Ibu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dari cabang Medan Ustadz. Tadi saya sudah mencatat yang Ustadz sampaikan dan ini jadi pemikiran gitu Ustadz kan. Mohon dikoreksi Ustadz ya. Tadi Boleh Bu disampaikan Ai. kalau hasil tes itu untuk yang sangat mungkin bahasanya itu apa ya, yang mudah dikondisikan ya dan juga kuat gitu ya. Hasil itu bisa membentuk sebagai sebuah karakter, menjadi sebuah hasil optimalisasi terhadap belahan otak kanan dan kiri itu adalah ketika anak ini masih usia TK dan SD gitu. Itu pernyataan Ustadz tadi. Apakah demikian? Betul Ustadz? Jadi kalau yang TK sama SD itu dominasi otaknya itu lebih murni secara karakter genetik dan kecerdasannya. Jadi ketika diolah ya dia belum terbentuk dengan pola lingkungan dan pola asuh yang beragam ya, yang berbeda terbalik-balik. Jadi gitu. Oh, malah Jadi belum mudah. terbentuk. Belum Oh, terbentuk. belum terbentuk. Oh, jadi Belum. masih murni. Masih Masih murni. murni. Oh, Iya. gitu. Jadi hanya artinya gini, TK dan SD ini masih didominasi oleh hasil tes. Betul. Masih original gitu Dominasi Ustadz ya. original. Betul Ibu. Original. Nah, terus gini Ustadz, ketika memang saya belum ada mencoba
mengeteskan kepada anak TK dan SD kan Ustadz. Nah, jadi artinya begini, di dalam hasil tes itu kan si anak ini katakanlah jari jempol misalnya. Ya. Jadi memang originalnya itu cara kerja kepribadian, kepribadian itu sesuai dengan otak kanan mereka gitu kan. Nah kan gini Ah, Ustadz, berarti otak kiri ya Bu jempol. iya otak kiri. Berarti apakah tidak justru disitulah sebenarnya orang tua dan guru maupun pengaruh lingkungan itu bisa mensupport. Betul sekali. Nah, gitu kan. Berarti Support. gitu kan Ustadz. Mensupport. Oke, satu ya, berarti sudah dapat ini poinnya. Lalu yang kedua, ketepatan saya tuh ngetes anak saya yang SMA kelas 3, kan? 3 Udah mau SD, kuliah, 3 SMA, 3 SMA. Oke. kelas 12 gitu. Jadi Oke. memang belum ini ya, belum sampai terlalu saya komunikasi kepada beliau. Tapi kalau saya lihat memang ciri-cirinya memang nampak gitu. Beliau dominan mudah. Karena yang saya tes itu kan pendidikan ya, bukan karir kan Ustadz, karena masih Hasilnya sekolah. apa Ibu? Baik. Hasilnya apa? Jempol. Jempol. Oke. Jempol dan beliau itu penjurusan itu yang pertama kalau nggak salah apa ya manajemen kalau nggak salah pun saya ingat itu adalah yang kedua bahasa. Yang kedua bahasa Ya. dan beliau memang sangat mudah belajar bahasa asing. Gitu kan Ustadz. Hanya saja saya dari kepribadiannya itu, bukan kepribadian ya, mungkin dari sisi karakternya itu, justru orangnya itu dia tidak teratur gitu Ustadz. Sementara kan kalau jempol itu kan dilambangkan dengan bujur Teratur. sampah, itu kan teratur ya, teratur, teliti. Tapi memang begini maksud saya, dia anak bungsu, dia manggil adik gitu. Adik nggak cocok tuh Mi dengan hasil tes gitu kata dia. Terus dalam hati saya memang iya benar memang kurang cocok gitu Ustadz kan, karena dia kurang teratur gitulah. Ya. Tapi nggak tahu sih ketika dia dihadapkan oleh situasi kondisi tertentu, apakah dia itu jadi lebih natural karena panggilan tanggung jawab jadi teratur, atau mungkin karena memang ada uminya gitu kan sehingga dia mengabaikan keteraturan gitu loh Ustadz. Nah ini kan ada gini, maksudnya gini, ketika anak ini sudah tidak usia TK dan SD gitu kan, artinya apakah memang gini loh untuk mempertanggungjawabkan hasil tes itu gitu loh, sehingga menjadi sebuah pengakuan bahwa aku cocok dengan itu. Apakah memang kondisi-kondisi yang bisa menjadi sebuah pegangan bahwa dia anak jempol tulen, dia teratur gitu kan Ustadz? Itu apakah memang dihadapkan pada kondisi-kondisi yang berbeda gitu? Gitu Ustaz pertanyaan saya. Ini contoh konkretnya anak saya aja gitu Ustaz. Oke, Gitu. siap. Baik. Ya. Terima kasih. Jadi kan tadi kembali lagi ya kepada makna di yang tadi saya sampaikan ya, jempol itu secara kecerdasannya yaitu berurut ya, teratur ya, teliti, terencana ya, secara karakternya dia taat aturan ya, terus waspada, hati-hati dan sama teliti. Nah, coba aja Ibu challenge ya, coba Ibu challenge gitu kan. Contoh hal ketika dia ingin melakukan sesuatu. Nah, contoh kayak misalkan dia mau yang mudah ya, kalau misalkan tadi Pak dia belajar bahasa ya, apa namanya, kursus bahasa gitu kan. Kita ngobrol nih gitu kan. Kira-kira adanya tempat kursus bahasa di tempat ini gitu kan ya. Terus kira-kira menurut si kakak ini, si abang ini gitu kan ya, dia akan menilai gitu kan, melalui analisa dia gitu kan. Misalkan contohnya dari segi harga, dari segi waktu gitu kan, dari sesuatu hal yang sudah terlihat dampaknya, misalkan brandingnya gitu kan. Nah itu biasanya dia akan lebih teliti, dia akan lebih kepada memproses informasi itu ya dengan hal-hal yang dia akan menjadikan dirinya
tadi hati-hati atau waspada atau teratur gitu kan, terurut. Nah, kalau misalkan seperti itu berarti memang genetiknya iya jempol. Nah, terkait hal yang tadi kayaknya dia orangnya nggak teratur, kayaknya dia nggak berurut. Sebenarnya tadi kan, maka tadi saya bilang ketika dia usia 15 tahun ke atas, pola lingkungannya, gitu kan, dia sudah tertutup belum ya, mohon maaf, gitu kan. Pola latihannya dia sering dilatih atau tidak, gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan saya nih ada anak jempol ya, anak kedua saya jempol. Nah, saya sering coba nih ketika dia merapikan sesuatu. Ya. Itu beda dengan yang anak saya yang jari manis dengan anak saya yang jari kelingking. Dia lebih rapi. Atau contoh hal yang paling gampang yang bisa dilakukan biasanya ada puzzle ya. Ya, jadi ada puzzle tuh mainan ya, longkar pasang kan. Itu biasanya orang jempol itu dia akan merekam, dia akan memotret gitu kan, apa yang sudah dilihat. Ketika dia acak-acak, dia akan lebih cepat untuk menerapkan itu menjadi rapi lagi. Nah, itulah namanya tadi pola latihan, pola lingkungan yang sudah membentuk dirinya. Nah, ketika hal tersebut dominasi, ya maka tadi penotip yang tadi saya sampaikan itu akan membentuk dirinya sesuai dengan belahan otak. Maka yang terjadi yang seringnya ini mohon maaf, ya kan, kebalik-balik nih, orang yang otak kiri karena faktor lingkungan dan faktor latihannya dia akhirnya cenderung kepada otak kanan. Orang yang otak kanan ya karena pola latihan dan pola lingkungannya dia nggak sesuai, akhirnya dia cenderung ke kiri. Nah, itulah yang sering terjadi di lapangan, terbalik-balik ya. Padahal ya tadi kembali lagi kepada yang awal saya bilang, ketika sudah mengetahui dominasi belahan otak ini, kita sampaikan bahwasanya Ananda ini secara kecerdasannya A, B, C, D, E, yang jempol, yang telunjuk A, B, C, D, E, yang jari manis A, B, C, D, yang kelingking A, B, C, D. Nah, itu pola latihan tadi, pola lingkungan tadi. Lama-lama dia di alam bawah sadarnya dan secara dominasi secara alamiah dirinya, ya itu akan membentuk, itu lebih cepat, ya dibandingkan berbeda. Ya, jadi seperti itu ya, Bu Ai ya kurang lebihnya terkait pengaruh ya faktor-faktor yang memang membentuk diri ini ya. Makanya kalau misalkan kemarin ada pertanyaan orang jempol yang A seperti ini, orang jempol B seperti ini, padahal sama-sama jempol. Ya, tadi kembali lagi pola asuhnya dan pola lingkungan seperti apa selama dia hidup. Nah, itu yang akan membedakan. Tapi ketika dia kembali ya bahasanya fitrah lagi ya, kembali kepada fitrahnya ya, dengan dominasi otaknya sesuai dengan genetiknya, itu akan lebih cepat, itu akan lebih mudah, itu akan lebih akselerasi ya untuk dia bisa optimal. Oke, itu ya, insya Allah ya, semoga bisa mendapatkan pencerahan. Allah. Selanjutnya ini ada dari Bapak Nur Masihin, tanya yang pernah tes melalui tes dia, ada nggak yang ekstrim presentasinya antara belahan otak kiri dan otak kanan, misal 20% otak kiri dan 8% otak kanan. Alhamdulillah ya sejauh ini yang saya pernah lihat hasil tesnya, karena saya alhamdulillah megang database 2.000, 3.000 hasil tes ya, itu nggak pernah sampai 20% ya. Paling rendah-rendahnya 40-an. Nah, di bawah 40 pun saya belum pernah lihat. Antara misalkan 37 sampai berapa somethingnya gitu ya. Rata-rata paling 40-an. 40, 41 gitu kan. Misalkan 58, 42, 58, maaf tadi saya ulang 59 kayak gitu. Jadi itu ya untuk ini karena memang ya kita ini makanya Allah menciptakan yang luar biasa ya.
ada otak kiri, ada otak kanan, dan otak tengah. Ya, secara fungsinya itu semuanya normal. Secara fungsinya itu semuanya bisa aktif. Ya, ya, bisa kita aktifkan. Makanya kalau saya sendiri, alhamdulillah nih, Allah kasih karunia otak tengah diri saya itu ternyata saya bisa merasakan, oh otak kanan itu seperti ini ya, ya cara kerjanya. Oh, otak kiri ini secara kerjanya seperti ini ya. Tapi ya tadi kelemahannya adalah dia tidak bisa dominasi karena memang dia cenderung lebih kepada adaptasi. Semuanya bisa, tinggal bagaimana dia memposisikannya. Gitu. Beda dengan yang dia dominasi otak kiri atas, otak kiri bawah. Dia dominasi otak kanan atas, otak kanan bawah. Nah itu, jadi seperti itu ya. Oke ya, semoga menjadi pemahaman yang sangat luar biasa Allah kasih. Ustadz tanya lagi. Boleh, silakan Ini Ibu. Ustadz, kalau misalnya ada seseorang yang jarinya tidak lengkap, ya misalnya, nanti kita Ya. ini terscan itu berapa jari gitu Ustadz? Kalau Ustadz. yang sudah pernah itu ada salah satunya aja ya yang sudah pernah. Tapi kalau misalkan sampai lebih dari 2 3, hanya saya belum mengetahui secara kasus ya Bu ya. Tapi kalau misalkan dia hanya satu ya biasanya dia akan terhitung akumulasi gitu kan. Karena nanti dia akan scan lagi satunya lagi ya. Bisa sampingnya atau bisa sama-sama jarinya. Nah, itu dia akan angkanya dia akan ikut mendominasi. Kalau misalkan kemarin tuh saya dijelasin oleh coach ya. Jadi beliau itu mengistilahkan seperti ini. Setiap sidik jari kita ini ada garisnya, ada garis vertikal, ada garis horizontalnya. Nanti setiap garis vertikal dan horizontal itu ada angka-angka yang memang sudah dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui sains nanti dilihat sendiri, saya lihat agak lupa namanya apa. Nah, nanti di situ ada angka-angka yang ketika angka-angka itu muncul, itu udah memang sesuai dengan bentuk sidik jari kita masing-masing. Makanya kan sidik jari kita tiap orang ya, bahkan satu darah pun adik kakak orang tua itu udah ada yang sama. Karena udah beda-beda angkanya, bentuknya beda-beda ya, garisnya beda-beda. Nah, makanya di surat Al-Qiyamah ayat 3 sampai ayat 4 itu ya bahwasanya Allah menjelaskan ya akan dikembalikan ya lagi, akan dinilai lagi ya, akan diketahui secara amal ibadahnya melalui sidik jari ini. Nah, karena emang ini angka-angkanya ini. Jadi kalau misalkan tadi disebut ketika 1 2, maaf ya, ini 1 ketika nggak ada, ya itu sebenarnya ada angka-angka yang memang itu sudah terbentuk juga. Kemarin saya ada tes ya, pernah ada satu jari yang kelupaan untuk saya sidik jari, ternyata susah tuh, jadi saya biarin aja. Nah, akhirnya didobel lah dengan jari yang lain. Setelah itu diulang lagi secara lengkap 10. Ternyata hasilnya nggak berubah, hasilnya sama. Jadi ketika sidik jari ini ada hitungannya. Nah, ada hitungan kode-kode secara angkanya vertikal dan horizontalnya itu ya, ya. Jadi seperti itu. Itu Ustadz, hal yang ada dua lagi. apa Ibu? Nanya lagi, ada dua Boleh, masalah. Nah, ini Ustadz kalau terkait dengan anak-anak ABK gimana Ustadz? Oke, nah ini penting ya, makanya kita harus mengenal yang namanya gaya belajar mereka, gitu kan. Jadi kita melihat gaya belajar mereka kan ada kinestetik, ada auditory, ya kan, ada visual, ya kan, ada kinestetik. Nah, jadi ketika kita sudah mengenal karakternya, kecerdasannya, secara belahan otaknya apa dia nih, makanya biasanya kita akan fokus cara mengajarinya, dia dominasinya apa, secara visual ya, atau secara indera keseluruhannya meraba, ya kan, atau dia secara pendengarannya.
Itu yang harus pertama kali dilihat. Itu yang pertama kali kita harus paham. Ya, ketika sudah paham cara dominasi otaknya, gitu kan, maka kita kuat spesial itu. Biasanya ada di bermasalah, bisa jadi penglihatannya. Ketika penglihatannya dia nggak optimal dengan gaya belajarnya, dengan gaya bekerjanya, gitu kan, dengan dia pola belajarnya. Nah, itu harus dites dulu. Misalkan dia dia visual, ya, maka dia dites dulu tuh penglihatannya. Penglihatannya ada bermasalah nggak? Ketika memang nggak bermasalah, optimalkanlah cara belajarnya dengan dilihatin, gitu kan. Nah, anak-anak spesial itu gambar ini, gitu kan, atau nyanyian ini, gitu kan, dilihat, gitu kan. Nah, itu kalau misalkan dia memang raba, ya udah, biasanya dia digerakkan segala macamnya, nanti dilatih juga. Hanya itu hal yang pertama kali di pahami, yang harus diketahui, ya, ketika anak-anak yang ABK, yang anak spesial tadi, ya, ketika dia udah tahu dominasi belahan otaknya mana, maka dikuatkan di situ. Jadi insya Allah ketika udah kuat, ya, secara dominasi otaknya, kita ngerti gaya belajar segala macam, itu akan lebih optimal. Jadi sebenarnya bukan karena kekuatan, ya, tadi IQ atau belahan otaknya, ya, itu memang udah menjadi takdir Allah, dia diberi nikmat yang memang luar biasa dibandingkan kita, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita paham, ya, dia itu secara fungsinya ada, ya, secara fungsinya ada, ya, cuma kita harus paham. Makanya di sini penting bagi diri kita agar nah, di sini ada tambahan lagi, ya, dengan bahasa cinta, ya, kan memudahkan komunikasi dengan anak tersebut, gitu kan. Nah, itu jadi misalkan yang jempol, receiving gift, ya, kasih hadiah, gitu kan. Kalau misalkan dia yang celuduk, dilayani, gitu kan. Kalau yang murah, dia dikasih sentuhan-sentuhan. Kalau yang dari manis, quality time, bersamanya terus, gitu kan. Terus kalau misalkan kelingking, dia kasih afirmasi yang positif, ya, penghargaan segala macam. Jadi itu hal-hal yang memang kita kuatkan, ya, agar para anak-anak yang spesial ini pun dapat sesuatu hal yang memang sesuai dengan potensinya secara belahan otak. Itu. Ya Ustadz, yang terakhir Siap, Ibu, silakan. terkait, saya masih perlu penegasan sih, penguatan dari Apa Ustadz itu? terkait dengan pengaruh tes dia ini ya terhadap anak-anak dengan orang dewasa, ya gitu. Saya adalah orang jari manis, Ustadz, ya kan? Oke. Saya orang jari manis. Setelah saya lihat hasilnya itu kan, oh, saya otak kanan, dominan otak kanan itu persentasinya lebih besar dari otak kiri, walaupun tipis, Oke. gitu kan, Ya. Ustadz. Saya melihat gaya belajar, terus saya melihat bahasa cinta saya, gitu kan. Jadi gini, misalnya, gini, oh saya bahasa cintanya itu berarti ilmu, gitu kan, Ustadz, ya kan? Ya. Misalnya begitu. Betul, Ibu. Lalu saya merasa begini, saya nggak pinter loh sebenarnya, gitu kan, Ustadz. Oh. Gitu. Apakah sebenarnya saya pinter ya? Misalnya gitu loh, Ustadz. Jadi gini konsepnya. Apakah memang ketika kita sudah dewasa begini gitu loh, Ustadz, akhirnya kita melihat hasil tes itu terus kita nyocok-nyocokin. Gitu Ustadz, kami ya, Ustadz, ya. Oke. Misalnya Siap, misalnya Ibu. saja gitu, Pak. Gitu. Jadi terus hal yang lagi misalnya, saya tercengang. Oh, decision maker saya kok 27%. Gitu. Gitu kan Ustadz, di dalam hasil ini itu saya Ya. mikir gini, oh gitu ya, apa namanya? Apakah artinya di sini bahwa memang challenge saya dalam kehidupan ini tuh selalu dalam berhubungan dengan yang bersifat keputusan-keputusan gitu. Itu kan Ustadz. Itu apakah termasuk ke situ juga gitu loh. Jadi itulah poinnya begitu. Apakah memang ketika kita sudah dewasa seperti ini, akhirnya kita gini, bisa jadi kita tersadar, bisa jadi kita denial gitu kan Ustaz. Kok aku begini ya? Kayaknya nggak begitu deh gitu kan. Nah terus
Berpikir lagi gini, ini hasil tes. Walaupun dia 30%, itu kan tapi kan itu merupakan model tes dari Allah ya Ustadz ya. Kan gitu Hmm. ya. Model tes dari Allah ya memang kita syukuri. Terus akhirnya kita gini, oh kalau gitu deh lah, kembalilah ke jalan yang lurus deh gitu. Ikut hasil dia gitu loh Ustadz. Nah Oke, itu. pertanyaan awal mungkin saya tanya, dari hasil tes yang Ibu Ai dapatkan, dari sertifikat, berapa persen kecocokan pada diri Ibu? Saya tidak sampai ke sana sih Ustadz. Eh, saya terkejut aja gitu loh. Oke, dari angka 1 sampai 10 mungkin Ibu bisa sebutkan hasil daripada tes yang Ibu dapatkan pengetahuannya dari sertifikat itu, Berapa ya? Sebentar Ustadz. atau persenan, Ya, saya mau izin ya Ustadz. Saya kalau dari, silakan. kayaknya memang lebih banyak sih Ustadz. Kayaknya 80 juga. Dari dominasi otak, saya Oke, memang otak kanan. Ya, oke. itu. Terus dari gaya belajar ini, eh, se- memang saya apa, di sini dia visual dengan auditori itu 3,6. Hmm. Eh, memang lebih dominan saya visual dengan auditori. Saya suka mendengar. Nah, itu ya. Terus tipe belajar itu juga cocok. Ini kalau yang gaya belajar saya cocok ya. Terus tipe belajar cocok juga sih Ustadz. Di sini kritisnya 36%. Akhirnya semua cocok ya Ustadz ya. Nah, cuman Nah, yang itu itu yang di akhir gitu dipertanyakan, kan. yang dipertanyakan, Jadi gini kenapa maksud ada yang saya. berbeda? Gini maksud saya. Ketika kita ada denial gitu loh Ustadz. Misalnya gini, ih ya Allah gaya bekerja saya manajemen 20%. Perasaan saya orangnya suka ngatur deh. Suka mengatur diri sendiri, suka mengatur manajemen kan salah satu aspek kan mengatur gitu Ustaz. Terus yang kedua, decision maker ya Allah kok 27% kok banyak banget ya. Kok tinggi banget gitu di antara yang lain gitu loh Ustaz. Gitu. Oke, Ini dalam bahasa-bahasa saya sebuah yang bicara kasus ya. ada nggak ketika Bu Ai decision maker itu terjadi atau Oh membentuk iya Ustaz, kepribadian? saya pernah jadi kepala sekolah. Oke, Ah, itu salah satunya terus. gitulah. Terus jadi ya mungkin dia menahan jadi ketua ini, ketua itu gitu kan ya mungkin Nah, barangkali itu barangkali ya. Nah, nah itu itulah Ustaz. alamiahnya tadi, genetiknya. Ternyata ibu yang makan decision maker ketika menentukan sesuatu itu ya penentu. Iya, iya. Seorang Bu Ai itu penentu. Makanya gini ya, kalau saya memahami simpelnya gini ya, para hadirin ya, biar sama-sama kita paham, biar sama-sama kita memahami diri kita. Ya, jadi memang sering terjadi di dalam keilmuan tes dia ini, keilmuan tentang masalah karakter dan kecerdasan ini, ya, ketika kita mengetahui sesuatu hal itu sudah terbentuk melalui lingkungan, sudah terbentuk melalui latihan-latihan, ya, yang terjadi adalah sesuatu hal yang kita terima itu ada beragam, ya, berbeda ini itu segala macamnya. Ya, itulah memang yang sering terjadi ya di lapangan seperti itu. Tapi ya kalau saya membahasakan kembalilah kepada fitrahnya secara belahan genetiknya ya, agar apa? Agar kita proses melalui kehidupan ini atau mengenal diri kita ini atau mengenal orang lain itu ya kita akan lebih optimal. Ya, makanya man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ketika kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Allah, Allah akan mengenal diri kita. Itu menjadi kekuatan buat diri kita. Ya, ketika hal terjadi yang tadi denial atau hal yang kok berbeda, kayaknya saya juga bisa ini, saya juga bisa ini. Ya tadi kembali lagi, Allah menciptakan potensi diri kita itu otak kanan dan otak kiri itu dua-duanya berfungsi. Makanya ketika presentasi itu betul ya, ibu ada kekuatan di manajerial di otak kiri yang memang itu secara dominasinya. Tapi kembali lagi, dominasi yang lebih optimal, optimalisasinya adalah apa? Itu adalah otak kanan. Nah, itu yang harus disadari. Harus cepat-cepat sadar. Agar apa? Ketika kita optimal dengan potensi kita ini, itu akan lebih kuat. Itu akan lebih cepat scale up-nya.
Itu yang saya rasakan. Makanya saya nggak usah jauh-jauh secara pribadi saya. Alhamdulillah, ketika saya mengenal saya jari tengah, ya, saya menguasai pemahaman jari tengah seperti apa, ya, akhirnya secara keilmuan seperti apa, ya, memastikan bahwasannya spiritualnya, oh, ya wajar, ya, sosialnya, oh, wajar, oh, dari sinilah, akhirnya saya kuatkan, biar supaya pola roadmap yang kemarin saya sampaikan dari tengah, dari manis, ke kelingking, ke jempol, itu sebenarnya bisa singkat atau bisa lama kalau kita paham. Orang telunjuk pun bisa singkat, bisa cepat juga. Nah, itulah yang tadi kembali lagi optimalisasi genetik, ya, dan optimalisasi pola asuh latihan, optimalisasi pola lingkungan juga. Nah, jadi itu kekuatannya di situ. Makanya kalau misalkan seringnya adalah deny atau sayanya kayaknya bisa itu dah. Maka kemarin saya mengistilahkan gini, ya, ini konsep belajar, ini konsep praktek. Iya. Katakanlah konsep praktek. Ini konsep berpikir belajar. Nah, ada denial nih. Gak kok, saya harusnya bisa berpikir kok. Yang otak kanan sebelum kita melakukan sesuatu, kita bisa berpikir, kita bisa menganalisa, kita bisa mengukur deh. Nah, yang terjadi kelamaan nggak gerak-gerak dia. Genetiknya dia harusnya gerak. Jarif dulu. Walahid akun arifan. Itu memang. Nah, beda dengan yang otak kiri. Otak kiri memang dia konsepnya berpikir. Ya, fakir dulu, berpikir dulu, menganalisa dulu. Belum bertindak. Karena itu kekuatannya. Maka tadi denial itu yang akan menjadi hambatan, ya, bagi diri kita masing-masing. Merasa ini, merasa itu, tahu ini, tahu itu, nah itu. Nah, disinilah fungsinya tes J ini, mengenal diri kita ini secara genetik. Ini optimalisasi. Oke. Ustadz, Ya. kalau itu digiring kepada pernikahan gimana Ustadz? Ke pernikahan bisa, bisa Ibu. Nanti Kiai Abu Askan nanti bisa menjelaskan ya. Beliau kan ada istilah mendukung, ada istilah menakutkan, ya. Yes, istilahnya kita memposisikan diri kita itu sebagaimana orang lain ingin diperlakukan itu. Jadi ya, memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain ingin diperlakukan. Jadi seperti itu. Nah, itu dari tes dia ini dasar bahasa cinta lagi gitu. Ya, makanya alhamdulillah banyak yang terjadi para pasangan ya suami istri gitu kan setelah mengenal tes dia ini makin kuat ya keharmonisannya karena tahu oh ternyata suaminya telunjuk bahasa cintanya acts of service ingin dilayani ya ingin disediakan gitu kan apa kebutuhan ya itu memang jenis gitu kan orang yang jadi manis quality time ibu nih pengennya diajak jalan shopping keliling-keliling bersama ya itulah genetik. Jadi ketika sudah mengenal satu sama lain secara pasangan itu atau rekan kerja ya, makanya saya sedikit ingin cerita ya saya tengah ternyata partner bisnis saya yang orang Cina itu yang kemarin saya sampaikan dia kita tes adalah jari kelingking. Nah, udah tuh orang kelingking tuh secara genetik kecerdasan karakternya bahasa cintanya apa? Udah ya saya terapkan itu kepada beliau ini makanya alhamdulillah sampai beliau itu terkesan sama saya dan kalimat yang disampaikan ada banyak orang yang datang menawarkan produk dengan harga yang murah, gitu. Tapi saya cenderung cocok sama kamu, ya Pak Abdul, ya bahasanya gitu kalau dipanggil sama dia. Gak tahu nih saya kenapa nih. Nah, maka jangan kau istilahnya nanti ya kesepakatan ini. Itu karena kita paham oh orangnya kelingking seperti ini, orang Iriman seperti ini, seperti itu. Oke. Itulah, maka nanti semoga
Bu Ai dan para teman-teman, para konsultan semua, perbanyak lagi ya literasi, sama-sama pribadi saya juga perbanyak juga literasinya ya. Ini harapannya akan lebih meluas lagi ya. Makanya para konsultan semuanya yang hadir di sini atau yang belum menjadi konsultan, nanti di tanggal 12, 13, 14, Jumat, Sabtu, Ahad, yang dari Medan, yang dari berbagai daerah, silakan ya, diajak diajak untuk bergabung menjadi konsultannya agar lebih mengenal lagi tentang tes dia. Jadi kalau misalkan saya belajar tes dia ini enggak sehari 2 hari ya, saya bergabung di tes dia bersama Coach Abu Umar ini, saya mengikhtiarkan niat itu di bulan pertengahan Mei atau awal Mei, saya lupa pokoknya dimulai dari situ, tapi benar-benar standby-nya full bersama itu setelah Idul Adha. Setelah Idul Adha uh, di awal-awal Juni, nah itu. Nah, udah tuh dari Juni, Juli sampai sekarang Agustus, September, 3 bulan baru lebih itu saya belajar literasi ya terkait tentang tes dia. Agar apa? Agar dapatlah dampak value buat diri kita dan buat orang lain. Ya, jadi seperti itu ya harapannya para konsultan terus memperdalam lagi literasinya. Itu saja saya cukupkan ya para hadirin semua. Terima kasih. Ya sama-sama Bu Ai, berkah selalu insya Allah dunia akhirat ya. Terima kasih ya semua hadirin yang sudah hadir 40 orang ya. Kita akhiri Zoom ini, saya akhiri dengan kalimat topik wal hidayah waridho wal inayah. Semoga keilmuan yang kita dapat ini murni Allah yang memberikan, Allah yang memberikan dampak pada diri kita dan semua orang lain. Berkahan selalu senantiasa menghampiri diri kita dan menghampiri orang lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Apa? Jazakallah. Ya, terima kasih Pak Muhaimin atas penyampaian jawaban dari pertanyaan yang Masya Allah. Oke, baiklah kita sudah di akhir rangkaian acara. Marilah kita sama-sama lafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.